kau belum bebas dalam kemerdekaan, ikut dengan Tuhan. Kau belum menyalibkan daging. Kau tahu semuanya datang dari Tuhan, tapi kau masih bohongin Tuhan. Memang uangmu tidak diperlukan oleh Tuhan, tapi Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan. Tuhan tidak perlu itu, tapi Tuhan kesetiaan dan kejujuran. Makanya Yesus berkata, jangan tangisin aku, Charles Manurung. Jangan tangisin aku, Diana, tapi tangisilah dirimu. Nanti juga anak-anak. Kalau kau tidak meresponi firman Tuhan dengan baik, maka digenapilah firman Tuhan ini. Kita kemungkinan akan binasa kalau Anda dan saya tidak meresponi ini. Maka Yesus berkata, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan juga anak. Yesus berkata demikian karena dia tahu manusia itu jahat. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, Yudas sebagai bendaharanya Yesus. Yudas bisa berubah setia. Mengapa Yesus berkata jangan tangisi aku tapi tangisi dirimu dan juga anak-anakmu? Yudas yang dekat dengan Yesus bisa berubah hanya gara-gara uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akarnya. Yudas murid Yesus mengkhianati Yesus. Jadi manusia itu gampang berubah, mudah sekali berpaling dari kesetiaannya. Di mana dia bisa hidup, dia melakukan itu dan bisa meninggalkan Yesus. Makanya kalau Anda lihat di sebuah media, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena berbicara makan dan minum. Oke ya, kau kasih modal, kau pindah keyakinan ya. Apalagi kalau Anda berpacaran dengan tidak seiman. Makanya jauh-jauh hari katakan, jangan kau bermain dengan pasangan hidupmu. Jangan kau bilang begini, Pak Pendeta, aku dibuat berdoa, aku ini pendoa sapaan. Pak Pendeta, aku ini jago berbahasa roh. Mau kau berbahasa roh, mau bahasa apapun itu. Saya mau katakan, jangan kau bermain-main dengan api. Karena Alkitab sudah jelas berkata, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Alkitab tidak pernah salah, tapi kita yang sering salah. Manusia itu bisa berubah. Yudas berubah. Siapa lagi? Petrus. Kalau Anda baca Bapak Ibu Saudaraku, apa kata Petrus ketika Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati aku tiga kali. Apa katanya? Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin aku mengkhianatimu. Tetapi ketika hal itu terjadi, maka Petrus mengkhianati Yesus. Sebelum ayam berkokok, maka dia sudah menyangkal Yesus tiga kali. Maka teringat kata Alkitab, maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Dan ia menangis dan meratap. Jahat manusia itu. Orang yang di sampingmu Bapak Ibu, jadi orang sampingmu. Ini Bu Betty dengan anaknya. Satu saat kalau tidak takut akan Tuhan, Yingsu pun bisa tidak setia kepada mamanya. Betul lah? Benar. Hari ini si Yingsu kemana mamanya dia ikut. Kemana mamanya ikut. Saya dulu Bapak Ibu masih kecil, kemana mama saya ikut. Sampai sebesar siapa saya? Siapa namanya itu? Bukan. Mika. Kemana mama saya ikut? Jadi dulu kan mama dulu kan pakai daster ke pasar kan gitu ya. Saya pegang daster mama saya itu. Kan ramai di pasar Kota Pinang itu. Kemana saya ikut? Satu saat Bapak Ibu karena saya ngeliat mainan, terus saya lepas baju mama saya sangat pegang mama orang. Sudah ikut terus ngeliat mainan itu sampai di ujung sana. Saya lihat bukan mama saya. Di mana mama? Ramailah satu kota itu, satu pasar itu. Di mana mama? Karena anak kecil kalau sudah nangis kan begitu. Mama! Takut kehilangan. Saya dulu dengan mama saya, kemana mama saya pergi, saya ikut. Apalagi waktu itu sebelum
lahir adik saya anak satu-satunya laki-laki dari 5 bersaudara. Orang Batak itu kalau satu laki-laki sangat sayang. Saya ikut kemana-mana. Si Ingsu dengan mamanya saya perhatikan selalu ikut. Sekarang sudah beda karena sudah besar, dia tahu diri. Mamanya Warisa masa diikutin. Siapa itu? Coba muka. Oh bukan, gak tahu itu. Karena sudah tinggi. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau Ingsu sudah tidak takut akan Tuhan, satu saat pun dia tidak mau mempercayai mamanya. Bisa tidak terjadi begitu? Bisa. Karena manusia itu jahat. Bisa berubah setia. Dalam pemberkatan pernikahan, pacaran 12 tahun. Bayangkan pacaran 12 tahun. Sudah berapa ratus juta itu habis untuk biaya pacaran itu. Jemput sana, jemput sini. Ya, uang nasi goreng, uang bakso, uang bensin, segala macamnya. Ongkos naik angkot. Wah, sudah tak terhitung lagi itu biaya 12 tahun pacaran. Dalam peneguhan pemberkatan nikah, maka seorang pendeta berkata, siapkah kalian sehidup semati? Siap Pak Pendeta. Siapkah kalian dalam keadaan suka dan maupun duka? Mereka tak saling menerima. Siap Pak Pendeta. Walaupun beralaskan koran, siap Pak Pendeta. Semuanya siap. Mulailah ikrar janji. Si perempuan mengikatkan ikrar janji pernikahan. Si laki-laki juga mengikatkan ikrar janji pernikahan. Disaksikan oleh orang tua, kedua orang tua dan juga jemaat dan para hamba Tuhan dan diantar dan para pendeta. Di tengah sebuah pemberkatan nikah, kesetiaan itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya, coba lihat dalam perjalanan umat Kristen hari-hari ini. Dalam pemberkatan nikah, kesetiaan itu ada, disaksikan oleh banyak orang. Tapi hitungan bulan, tahun, banyak orang yang bercerai. Banyak orang yang bercerai, banyak orang yang berpisah. Mengapa manusia itu gampang berubah? Itu sebabnya Yesus berkata, tangisilah dirimu dan juga anak-anakmu. Perjalanan masih panjang, nak. Jangan sampai berubah kasih setiamu kepadamu. Maka engkau harus berjuang, tangisi dirimu. Dimana ketika engkau menyimpang, engkau harus menangisi dirimu untuk hidup benar di hadapanku. Kalau engkau jatuh dalam dosa, merataplah. Kalau kesetiaan mulai berkurang, merataplah. Kalau engkau sudah mulai tidak jujur, merataplah. Kalau engkau suka bohong, merataplah. Kalau engkau tipu sana tipu sini, merataplah. Kalau engkau malas berdoa, merataplah. Kalau engkau malas memuji, merataplah. Kalau engkau malas baca firman Tuhan, merataplah. Ketika engkau banyak diberkati Tuhan dan engkau berubah setia, merataplah. Tangisi dirimu sendiri. Dan juga anak-anak ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena hawa nafsumu berhubungan dengan suami istri maka lahirlah seorang anak. Nah, mereka ada melalui rahim dari istrimu, lahir ke dunia ini. Itu Tuhan punya maksud yang besar atas mereka. Dan sungguh Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik buat mereka. Tapi seringkali kita sebagai orang tua yang menggagalkan masa depan itu karena kita tidak pernah tanamkan firman Tuhan kepada mereka. Mengapa dalam Bapak Ibu Saudara Allah berkata kepada Yosua, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau mau tidur, kemanapun engkau pergi, perkatakanlah firman apa itu. Supaya regenerasi anak yang kau lahirkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau engkau sudah punya anak, lihatlah anak itu. Kalau mereka main HP terus, udahlah, lepas HP itu. Mau nangis mereka, tarik. Daripada kalau sudah sebesar Ingsu ini Anda larang, berat rasanya. Tarik. Jangan sampai engkau sendiri merusak mereka. Tarik. Mau nangis di situ, biarin aja. Percayalah, kalau kau berani melakukannya, anak itu satu saat dalam 2 minggu saja kau lakukan,
Kau berani dia mau jungkir balik, mau dia makan, lapar nanti pasti makan sendiri tuh. Tuh, lihat aja. Apalagi sebesar Abel ini, kalau tarik HP-nya dia nangis, Abel, lapar, Bapak tidak mau makan, pasti dia cari makan sendiri. Cari makan sendiri. Jangan takut. Daripada HP itu Bapak Ibu merusak hidup mereka. Kau harus berani ekstrim. Karena itu titipan yang dititipkan Allah kepadamu. Bukan sekedar hanya biologis suami istri. Kalau kau meresponi firman Allah, kau lakukan tindakan itu. Ada banyak orang tua di YouTube saya lihat, kenapa kamu kasih HP anakmu supaya dia mau makan Bapak es kok, itu tidak benar. Sambil kau kasih HP, dia mau makan Bapak Ibu suapi. Lama-lama terus begitu terus menerus. Jangan. Mulai hari ini kau harus ambil komitmen. Aku harus keras kepada anak saya dalam masalah gadget. Jangan kau rusak mereka. Ini saja, yang dua di mana satu lagi? Oh, pada sana. Setengah mati kita ngurus. Sudah kusimpan itu HP, masih tahu di mana tempatnya. Tuh. Masih tahu tempatnya di mana. Apalagi saya sering keluar. Kalau tidak keras, Tuhan, itu di pantatnya itu banyak stempel itu. Loh, serius, banyak stempel. Saya tidak pusing dengan semua itu. Daripada kau rusak, saya bilang. Kalau sudah Anda melekat dengan game, itu sulit diperbaharui. Akhirnya kau banyak buang waktumu dengan game. Betul tak? Ngeri, sangat ngeri. Makanya generasi, saya selalu banyak berdoa hari ini untuk generasi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, supaya mereka apa? Bertumbuh dengan baik, tidak terpengaruh dengan gadget. Saya dengar satu kesaksian dari Ibu Damani, Campak Damani, mereka sepakat komitmen. Mau kau tidak makan, mau kau makan, tidak terpusing kata mereka. HP sikat. Buktinya sekarang anaknya tidak main HP lagi. Padahal masih kecil anaknya. Siapa lagi namanya? Noel sama? Ivan. Ini masih sering main curi-curi. Tapi kalau sempat saya dapat stempel. Bukan stempel GB Karisma, bukan. Stempel cap Sapridi di situ. Nanti tinggal dibuka begini, ada stempelnya di situ. Kelihatannya saya kejam, tapi percayalah, itu suatu saat mereka akan mengerti. Saya memang tidak ketok kepalanya, tidak boleh. Tapi masih kecil Pak Pendeta, tidak ada masalah. Tapi satu saat mereka akan mengerti. Kalau sudah sebesar si Yosua digituin, Yosua, kamu jangan ini bapak bilangnya, apa bapak? Sudah berat. Erik ini pun sudah berat. Kadang-kadang muka kayak malutan. Makanya ibu bilang, kau sakit hati sama papi kan? Kalau kau sakit hati ngomong. Saya bilang, nah itu demi kebaikan. Demi kebaikan. Gunakanlah HP-mu untuk yang bermanfaat, saya bilang. Untuk yang bermanfaat. Sering lihat YouTube yang apa yang YouTube-nya si siapa gitu? Yang YouTube yang terbanyak itu siapa namanya itu? Siapa? Bukan. Apa lagi? Bukan. Yang suka bagi-bagi duit.